397, episode 75 Hati Tertentu 4. Keterampilan berevolusi karena evolusi atribut. Keterampilan eksklusif, Demon Slaying, berkembang menjadi God Slaying. Keterampilan eksklusif, kriteria aktivasi, Hour of Judgment, sedang dimodifikasi. Jong Huiwon menatap kedua tangannya, saat ini tertutupi aura yang menyilaukan. Satu tangan diwarnai dalam cahaya putih murni, sementara tangan lainnya, hitam pekat. Isle of Reincarnators sedang melihatmu. Orang-orang yang mendukungnya bukan lagi rasi bintang. Penduduk, Isle of Reincarnators melihatmu. Tidak, itu orang yang dia lindungi sampai sekarang. Raja Iblis mulai memelototi Jong Huiwon dengan sangat tidak percaya. Kurung siku buka, atributnya telah berevolusi. Tidak buruk, saya melihat bahwa skenarionya telah melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Namun, mereka tampaknya tidak panik, bagaimanapun juga, Jong Huiwon masih merupakan inkarnasi, seseorang yang tidak bisa meminjam kekuatan Uril atau berkah dari. Tapi terlepas dari semua itu, dia masih mengambil langkah menuju Raja Iblis. Keterampilan eksklusif, Jam Penghakiman, sedang aktif. Hagenti menangkap apa yang dia coba lakukan dan mulai tertawa mengejek. Kamu masih belum bijaksana. Tidak masalah apa yang menjadi sifat atributmu, Malaikat Agung tidak akan pernah meminjamkan kekuatan mereka padamu. Skill Hour of Judgment diperlukan untuk meminjam probability dari Absolute Good, jadi tanpa izin dari Constellation yang berlaku, itu tidak dapat digunakan. Namun, serangkaian pesan aneh tiba-tiba muncul entah dari mana. Jam Penghakiman, tidak lagi membutuhkan persetujuan dari konstelasi di pihak yang baik mutlak. Hour of Judgment, tidak perlu lagi meminjam probability dari nebula di sisi Absolute Good. Rasi bintang di sisi Absolute Good sangat bingung oleh perubahan inkarnasi Jong Huiwon. Aku tidak perlu mendapatkan persetujuan bodoh mereka lagi, kata Jong Huiwon, sekarang baik, maupun jahat. Kami memutuskan siapa yang akan diadili mulai sekarang. Spark menari-nari liar di sekitar sosoknya saat dia mencengkeram pedang pengadilan. Raja Iblis Hagenti mundur beberapa langkah, hampir secara refleks, setelah merasakan auranya yang mencurigakan. Apa ini? Keahlian eksklusif, Jam Penghakiman, menerima berkah dari. Hak pilih telah didistribusikan kepada anggota. Sebagian anggota tidak dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Hanya anggota yang bisa, yang akan berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dan kemudian, pemilihan dimulai. Inkarnasi, Yi Jihye, setuju dengan keputusan itu. Inkarnasi, Xin Yuseng, setuju dengan keputusan itu. Inkarnasi, Yi Gilyong, setuju dengan penghakiman. Inkarnasi, Jong Huiwon, setuju dengan keputusan itu. Semua anggota yang dapat berpartisipasi telah menyetujui penilaian Anda. Jong Huiwon memandangi Yi Hyun Seong yang roboh pada tubuhnya yang dingin dan tidak bergerak. Penghakiman ini adalah untuknya. Su Cucucut. Jam kiamat, telah diaktifkan. Waktu aktivasi akan dibatasi karena jumlah anggota yang berpartisipasi tidak cukup. Kemampuan fisikmu akan melampaui probabilitas skenario selama 4 menit berikutnya. Semua fabel Anda akan melampaui probabilitas skenario selama 4 menit berikutnya. Dan pedangnya bergerak, dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa ditangkap Raja Iblis, untuk menghakimi yang dia ingin menghakimi. Pada saat itu, dia berpikir bahwa segala sesuatu di sampingnya macet. Mereka menyebut diri mereka sebagai bintang, dengan kecepatan rendah. Hagenti mengedipkan matanya karena tidak percaya. Sejumlah besar peluang dihabiskan dan bunga api meledak di udara, mungkin untuk memberikan bukti Jong Huiwon telah menilai sesuatu pada saat ini. Keok. Jantung Hagenti, terpotong dari tubuhnya, sekarang berdebar di atas bilah pedang penghakiman. Jong Huiwon bermandikan darah Raja Iblis yang sekarat. Dia perlahan membuka bibirnya. Tidak ada dari kalian yang akan kembali hidup-hidup. Dia diberi 4 menit, tapi, itu cukup banyak waktu baginya. Kepala Hagenti terbang bersama air mancur darah yang naik. Raja Iblis, lembu emas bertanduk emas, telah mati. Raja Iblis, lembu emas bertanduk emas, telah dikalahkan dalam konflik regional. Presiden Api, Emi, bergumam takjub. Kurung siku buka titik. Hagenti. Dia menunjukkan kekuatan yang mampu membunuh Raja Iblis peringkat ke-48 dalam satu pukulan. Tidak ada Raja Iblis yang masih hidup yang pernah melihat pencapaian seperti itu yang dicapai oleh inkarnasi kecil yang sangat kecil sampai sekarang. Tapi, probabilitas gila seperti itu tidak bisa dibiarkan. Raja Iblis sekarang menemukan diri mereka dalam lubang kejutan dan tidak bisa menutup rahang mereka yang kendur. Tragedi untuk satu pihak akan menjadi lelucon bagi pihak lain. Reincarnators telah dipaksa kembali oleh kekuatan yang luar biasa dari Raja Iblis sampai saat itu, tetapi sekarang, mereka mulai melemparkan diri mereka pada keajaiban yang terjadi tepat di depan mata mereka. Ayo pergi. Kita bisa memenangkan ini. Mari bergabung. Petik 2. Lindungi Jong Huiwon Nim. Raja Iblis menyaksikan Reincarnators bergegas ke arah mereka dan berteriak dengan marah. Jong Huiwon telah menghilang dari tempatnya saat itu, dia muncul kembali seolah itu semacam sihir, dan bayangan pedangnya menghancurkan tombak Emi. Kreaek.
Raja Iblis menyaksikan tombak apinya yang tidak bisa dihancurkan oleh benda yang diketahui hancur berkeping-keping, dan matanya terbuka lebar. Dan bersamaan dengan matanya yang terbuka lebar, dunia Emi berakhir dengan satu serangan lagi. Raja Iblis, Presiden Api, telah meninggal. Raja Iblis, Presiden Api, telah dikalahkan dalam konflik regional. Itu adalah hasil yang jelas. Bahkan Hagenti peringkat ke-48 telah meninggal dalam satu serangan, jadi tidak mungkin Emi yang berperingkat lebih rendah dapat menahan Jong Hui Won pada tahap ini. Kekuatan Reincarnators melonjak lebih tinggi lagi, dan semangat juang yang mendidih di dalam medan perang juga naik lebih tinggi. Wong, Wong. Jong Hui Won berlari ke depan sambil berjuang melawan rasa sakit yang cukup parah untuk membakar matanya. Dia memotong, pejuang gelap, yang menerkam, dan kemudian memotong lagi, untuk tujuan mengambil kepala Raja Iblis yang lain. Oh, inkarnasi, kau benar-benar naif. Anda hanya meminjam kekuatan satu, nebula, bukan? Tuan dari dunia iblis ke-36, burung hantu dengan cakar berwarna perak, Stolas, mungkin tidak memiliki kecakapan tempur yang nyata, tapi itu masih salah satu Raja Iblis yang memiliki kumpulan pengetahuan yang luar biasa. Itu telah menangkap kehadiran, cincin kekacauan, di mata Jong Hui Won dan berteriak dengan keras. Itulah kekuatan kekacauan. Kekuatan yang bukan, baik, atau, jahat, lahir dari awal segalanya, dan berasal dari luar skenario. Jika Anda menggunakan kekuatan itu. Diam. Jong Hui Won melompat dan merobek sayap Stolas. Sang Raja Hantu Setan memekik kesakitan, dan cakar berwarna perak menusuk ke paha dan bahunya. Daging yang robek melayang ke udara saat serangan yang mengabaikan keselamatannya terus berlanjut, fabel yang rusak disemprotkan ke tanah seperti darah asli. Namun, dia tidak mengindahkan dan mengayunkan pedangnya. Dia mengayunkannya berulang-ulang terlepas dari apakah isi perutnya tumpah atau pipinya dicungkil, pikirannya didominasi oleh misi tunggal untuk menghancurkan kepala Raja Iblis di hadapannya dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Jadi, setelah sekejap mata di mana dia mengayunkan pedangnya sekitar 50 kali, kepala burung hantu mati dapat ditemukan di genggamannya. Raja Iblis, burung hantu dengan cakar berwarna perak, telah mati. Raja Iblis, burung hantu dengan cakar berwarna perak, telah dikalahkan dalam konflik regional. Celana. Dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang mampu membunuh 3 Raja Iblis sendirian. Banyak rasi bintang yang tercengang oleh kekuatan inkarnasi Jong Hui Won. Rasi bintang di sisi Absolute Good menemukan inkarnasi Jong Hui Won menjadi menyenangkan dan meresahkan. Rasi bintang di sisi Absolute Evil takut terhadap inkarnasi Jong Hui Won. Bintang-bintang, baik, dan jahat, telah membagi langit, dan di luar perbedaan itu, ada tatapan lain yang memandangnya. Mereka milik makhluk-makhluk yang sebelumnya tidak tertarik padanya. Dewa luar memperhatikan inkarnasi, Jong Hui Won. Saat dia dimandikan oleh banyak tatapan bintang-bintang di atas, Jong Hui Won terus bergerak maju. Saat ini ada 2 Raja Iblis yang tersisa. Kurung siku buka. Maafkan aku, tapi aku tidak menikmati situasi seperti itu. Jadi, selamat tinggal. Kata-kata itu milik Raja Iblis tertentu yang telah membaca mantra panjang saat Jong Hui Won mengalami kebangkitannya. Raja Iblis Seduction and Infertility, meninggalkan konflik regional setelah membayar sejumlah besar probabilitas. Dia terlambat melemparkan pedangnya ke makhluk itu, tetapi, Raja Iblis Seduction and Infertility, Zepar sudah menghilang dari tempat saat itu. Dia menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke langit. Sekarang, hanya satu Raja Iblis yang tersisa. Seharusnya Master dari dunia Iblis ke-16 melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya karena inkarnasi belaka. Sangat memalukan. Adalah Raja Iblis yang membunuh Yi Hyun Seong, penguasa dunia Iblis ke-8, pemburu tanpa ampun melawan keinginan surga, Barbatos. Bahkan ketika itu telah menyaksikan prestasi abnormal Jong Hui Won, Barbatos tidak mencoba melarikan diri. Raja Iblis, pemburu tanpa ampun melawan kehendak surga, melepaskan statusnya. Barbatos sebenarnya bisa menyamai kecepatan Jong Hui Won dengan Hour of Judgment, masih aktif. Itu memilih tindakannya secepat dia, dan bisa menyerang pada saat yang sama juga. Itu bertempur dengan cara yang luar biasa terampil dan destruktif, Jong Hui Won didorong mundur sedikit demi sedikit. Seolah menikmati ini, Barbatos tertawa. Fabelmu indah sekali. Seiring berlalunya pertarungan, Jong Hui Won secara bertahap menyadari betapa kuatnya Barbatos, Raja Iblis belum habis-habisan sampai sekarang. Ini adalah perbedaan antara masa hidup seseorang, sesuatu yang dia tidak bisa berharap untuk mengejar ketinggalan, tidak peduli apa. Darah mengalir dari sisinya yang tertusuk. Dia menggunakan api, Hellfire, untuk menghanguskan luka. Barbatos tidak melewatkan celah ini dan menendang perutnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan berhasil memaksakan diri untuk bangkit kembali. 1 menit sisa waktu, jam penghakiman, tersisa. Jong Hui Won memperbaiki cengkeramannya pada pedang, tangannya sekarang menunjukkan tulang di bawah kulit. Apakah tidak mungkin dengan jumlah waktu yang saya jalani sejauh ini? Berkah dari telah menguat. Sesuatu mulai memberikan kekuatan tambahan padanya dalam kondisi itu. Great Fable, Kaiksenix Archipelago, sedang melihatmu. Itu adalah sejarah tempat dia tinggal. Constellation,
Master of Steel, sedang melihatmu. Mereka adalah orang-orang yang menyukai hal yang sama dengannya. Klang! Jong Huiwon memegang pedang dengan kedua tangannya dan bertahan melawan serangan bayonet Barbatos. Bayonet berkelahi, seorang pria yang dikenalnya juga mahir dalam hal itu. Yu biasanya berteriak semakin keras dan semakin keras di militer. Setelah saya berteriak setiap pagi, saya merasa bahwa saya akan bisa bertahan sepanjang hari entah bagaimana. Hah? Jong Huiwon berteriak persis seperti Yi Hyun Seong. Bayonet Barbatos menembus ke pinggangnya, tapi dia mencengkeram senjatanya lebih erat sehingga tidak bisa ditarik keluar. Bersamaan dengan suara, puok, bayonet menembus lebih dalam ke pinggangnya. Bahkan kemudian, dia mengambil langkah maju. Kadang-kadang saya memulai sesuatu tanpa rencana. Ini tidak seperti saya sudah menghitung semuanya sebelumnya, Anda tahu. Dia memanggil keberaniannya seperti Kim Dok-ja, dan kamu tidak seharusnya menggunakan itu seperti itu. Titik. Dan, mengayunkan pedangnya persis seperti Yu Jung Hyok. Mengiris. Sword of Judgment, mengiris bagian lengan bawah Barbatos. Kurung siku buka titik. Ah. Raja Iblis melihat pecahan dongeng yang diwarnai dengan warna merah meledak, dan alisnya bergetar hebat. Pada saat itu, dia pikir dia bisa mendengar tawa Han Suyong. Kamu juga tahu ini, kan? Yang terakhir tertawa adalah pemenangnya. Jong Huiwon berbicara, persis seperti yang dilakukan Ha Suyong. Jika kamu menginginkan tulang-tulangku, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkan hatiku, maka aku akan dengan senang hati menyerahkannya. Petik 2. Sikapnya tidak peduli tentang serangan seperti apa yang diterima tubuhnya, metode bertarungnya, semata-mata fokus pada menghancurkan lawannya. Namun, Anda harus mengambil risiko setengah dari semua fabel Anda. Semua segi dongeng yang telah didorongnya hingga batas absolutnya mulai bersinar terang sekarang. Barbatos jatuh ke dalam kebingungan dan mundur sementara menembakkan rentetan Star Destruction Bullets. Namun, dia dengan mudah menghindari mereka semua. Peluru tidak bisa menandingi kecepatannya saat dia tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Badai akibat probability perlahan-lahan bergegas masuk untuk menangkap seluruh tubuhnya. Rambutnya mulai memutih seputih salju, harga yang harus dibayar untuk melebihi statusnya sendiri. Meski begitu, dia tidak mundur. Yang dia inginkan hanyalah membunuh Raja Iblis ini. Pisau Jong Huiwon melintas seperti sinar cahaya dan memotong pergelangan tangan kiri Barbatos. Itu tidak bisa menahan senapannya lagi dan Raja Iblis meludahkan keluhan. Kemudian dengan cepat melompat ke geladak kapal perang yang dibawanya ke medan perang sebelumnya. Aku akan menghancurkanmu. Aku bahkan tidak akan meninggalkan jejakmu. Kapal perang Barbatos mulai bergerak maju saat memancarkan cahaya biru yang dingin. Jong Huiwon menyaksikan semua ini terungkap saat senyum melayang di bibirnya. Fakta bahwa itu dinilai melawannya tanpa meminjam kekuatan Fable Weapon, itu tidak mungkin, sekarang sama persis dengan mengakui kekalahannya sendiri. Raja Iblis pasti menyadarinya juga, karena amarah mengisi ekspresinya sekarang. Pergi. Jong Huiwon menikam pedangnya ke tanah dan berdiri tegak. Jika itu mungkin, dia ingin menghancurkan kapal itu juga. Durasi aktivasi, jam penghakiman, telah berakhir. Sayangnya, dia tidak punya waktu lagi. Patung elang kapal perang diwarnai dengan rona kehijauan, dan meriam-meriamnya mulai menyemburkan api berikutnya, tampaknya dengan cukup kekuatan untuk menyapu keseluruhan wilayah konflik regional ini. Jong Huiwon menarik tubuh Yi Hyun Seong yang lebih dekat dan memeluknya. Hyun Seong Si. Saya benar-benar melakukan yang terbaik. Saya tidak punya satu penyesalan lagi sekarang. Saya tidak salah. Bahkan jika skenario saya berakhir di tempat ini. Titik. Aku telah menjalani momen ini seperti yang seharusnya. Kecepatan persepsi yang dulu lesu secara bertahap kembali ke keadaan semula. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari medan perang dan terus menatap cangkang ajaib yang turun. Sayangnya, visinya terus bertambah kabur dan dia tidak bisa melihat. Tanpa ragu, dia telah mencurahkan segalanya, namun mengapa air mata baru keluar sekarang? Ketika visinya menjadi lebih kabur, dia mulai menangis dengan sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak menyesal? Petik 2. Kenapa semua orang dari nebula kita seperti ini? Tiba-tiba seseorang berbicara dengan nada dering yang keras. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sangat marah. Jong Huiwon terpana oleh pesan tidak langsung yang datang dari konstelasi yang sudah dikenalnya dan dengan cepat menghapus matanya. Karena dia belum menutupnya, dia bisa melihat keajaiban terjadi tepat di hadapannya. Gugu. Sebuah kapal perang yang bahkan lebih besar dari milik Barbatos kini mendominasi seluruh langit di atas medan perang. Seseorang telah bergabung dengan konflik regional ke-117. Kapal itu memiliki punggung seperti kura-kura yang terbuat dari logam futuristik. Dan 3 orang yang sangat dicintainya naik di atas boneka itu. Kuah. Dengan waktu yang sangat tepat, peluru Barbatos terbang masuk. Jong Huiwon mengulurkan tangannya dengan sangat mendesak dan memanggil. Hindari itu. Tangisannya terkubur di bawah api meriam yang keras. Dia menjatuhkan diri ke tanah saat riak-riak dari ledakan menelan seluruh medan perang. Di tempat asap tebal menghilang, kapal perang berdiri dengan bangga dengan sedikit goresan. Pengaruh dalam skenario yang berlaku telah semakin menguat.
Yi Jihye dan anak-anak mengungkapkan diri mereka sebagai asap dari medan perang mereda. Dengan ekspresi diam, Yi Jihye mengangkat pedangnya. Muat meriamnya. Fin.